Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul, masih di dalam bab yang berkaitan dengan masalah apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul, masih di dalam bab yang berkaitan dengan masalah yang menjadi makanan dan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW. Roti yang terbuat dari gandum. Kalau Rasulullah itu tidak pernah Nabi itu dan para istrinya sampai memiliki makanan yang bisa dimakan sampai lebih atau sampai membuat mereka kenyang. Itu tidak pernah katanya. Bahkan disebutkan malah yang sering makanan yang ada pada mereka itu kadang kekurangan untuk dimakan oleh orang-orang mulia Rasulullah SAW dan para ummahatil mu'minin. Itu seperti ini keberadaan atau kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka yafdulu tidak pernah sampai berlebihan an ahli baiti Rasulullah, dari keluarganya Rasulullah SAW, hubzus syair, roti yang terbuat dari gandum itu. Balkana, diterangkan di jarahnya, balkan ma yajidunahu la yushbi'uhum fil akthar. Bahkan apa yang ada pada mereka makanan itu kadang itu la yushbi'uhum, tidak membuat mereka itu sampai kenyang, fil akthar, kebanyakan. Seperti itu kehidupannya Rasulullah SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, ma rufi'a an ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam kisratu khubzin hatta gubit. Ma rufi', tidak pernah katanya ada atau tidak pernah dihidangkan atau tidak pernah ada sisa
an ma'idatihi, dari meja makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisratu khubzin, walaupun hanya sepotong roti, sisa-sisa sepotong roti itu, hatta gubit, sampai Rasulullah meninggal. Tidak pernah di meja keluarganya Nabi itu, di meja ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, bahkan ma yajidunahu la yushbi'uhum fil akthar, bahkan apa yang ada pada mereka makanan itu kadang itu la yushbi'uhum, tidak membuat mereka itu sampai kenyang, fil akthar, kebanyakan. Seperti itu kehidupannya Rasulullah SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, ma rufi'ah an ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam kisratu khubzin hatta gubit. Ma rufi', tidak pernah katanya roti, sisa-sisa sepotong roti itu, hatta gubit, sampai Rasulullah meninggal. Tidak pernah di meja keluarganya Nabi itu, di meja ahlul baitnya Rasulullah SAW itu, tidak pernah sampai ada sisa makanan yang bisa diambil sisanya itu, sampai Rasulullah SAW meninggal, walaupun hanya sepotong saja. Saking sedikitnya yang beliau makan, saking tidak adanya yang beliau oleh Rasulullah makan dan para ahli baitnya, para keluarganya Rasulullah SAW. Wa qad warada anha, sampai ahli baitnya, para keluarganya Rasulullah SAW. Wa qad warada anha, sampai ada juga beberapa keterangan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, katanya Sayyidah Aisyah, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indi syai'un ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Allah. Ketika Rasulullah meninggal SAW, walaysa indi, pada waktu itu aku nggak punya sesuatu yang sedikit, yakuluhu, yang bisa aku makan, atau yakuluhu dhu kabid. Ketika Rasulullah meninggal itu, keadaanku pada waktu itu, katanya Sayyidah Aisyah, lagi aku nggak punya makanan yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa lah, makhluk yang punya kabid, yang memiliki hati atau yang memiliki jantung. Itu keadaannya sangat sulit, sampai Rasulullah meninggal pun keluarganya pada waktu itu sangat sulit, sampai kata Sayyidah Aisyah, syai'un walaysa indi syai'un ya'kuluhu dhu kabid illa syatru syair, kecuali pada waktu itu ada sisa makanan sedikit sekali, syatru syair, hanya sekitar setengah genggam dari gandum, fi raffin, yang ada di rak makanannya Sayyidah Aisyah pada waktu itu. Sangat sulit, sampai Rasulullah meninggal pun Sayyidah Aisyah tidak punya apa-apa pada waktu itu. Fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya, sampai akhirnya ketika itu aku sempat memakannya, katanya Sayyidah Aisyah, hatta tala alayya
fakiltuhu, akhirnya sempat dimakan oleh Sayyidah Aisyah, akhirnya hilang, dimakan sebentar sudah tidak ada lagi makanannya. Itu keluarganya Rasulullah, sampai Rasulullah meninggal pun para istri-istrinya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan sulit. Ahlu baitnya Rasulullah itu dalam keadaan sulit, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana Rasulullah SAW ya'kulu khubz asy-sya'ir ghaira mankhul wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusighu illa bi jur'atin min ma. Wa rubbama, wa kan SAW, dan biasanya Rasulullah ini ya'kulu, beliau itu memakan khubz asy-sya'ir, roti yang terbuat dari gandum, ghairu mankhul, yang sebelumnya itu nggak disaring dulu, katanya orang Jawa, nggak diayak dulu. Biasanya kan ada sesuatu itu disaring sampai yang paling lembut yang jatuh itu ketika diayak, katanya orang Jawa diayak. Yang disaring dulu itu hanya yang paling lembut, itu yang dimakan Rasulullah bukan itu, gandum, roti yang terbuat dari gandum, tepung gandum yang dimakan oleh Rasul, tepung yang kasar, ghairu mankhul, yang belum disaring. Warubbama, dan bahkan kadang, waqafa fi halqihi, ketika di tengah-tengah beliau makan itu tersendat di tenggorokan mulia beliau, fala yusihu, tidak bisa ditelan, saking kasarnya makanan itu. Fala yusighuhu illa, tidak bisa ditelan kecuali harus didorong dengan jur'atin min ma, dengan seteguk air, sallallahu alaihi wasallam. Itu keberadaan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dimakan oleh Rasulullah ini. Dari kemarin yang kita dengar dari pembahasan ini adalah khubz syair, roti yang terbuat dari gandum, dari tepung gandum yang masih kasar, belum disaring. Itu yang sering. Ghairu mankhul, belum disaring. Kadang ketika Rasulullah itu makan, sampai kadang makanannya itu tersendat, cekat di tenggorokannya, tidak bisa ditelan saking kasarnya, bisa didorong, harus didorong dengan satu teguk air. Itu yang sering Rasulullah makan, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat dan para ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak milih tepung yang bagus saja Rasulullah? Kenapa kok tidak makan disediakan yang enak saja untuk Rasulullah oleh para istrinya? Enggak. Karena apa? Wahada wa fi hadza, diterangkan di sini, tarkuhu sallallahu alaihi wasallam at-takalluf wal i'tina bi sya'ni ta'am. Karena Rasulullah itu tidak mau memaksakan diri untuk milih makanan yang enak, bukan. Karena itulah Rasulullah SAW. Di antara perangai beliau tidak memaksakan diri untuk makan yang enak. Beliau tuh makan apa yang ada, dan untuk perhatian kepada satu makanan itu tidak. Karena bukan kebiasaannya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena apa? Fa innahu la ya'tani bihi illa ahlil bitalah wal ghaflah. Karena biasanya orang yang merhatikan makan ini harus makan enak, itu biasanya kebiasaannya orang-orang yang ghaflah, yang lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qila lahu, diriwayatkan dari Imam Sahal, ditanyakan kepada beliau, akala Rasulullah SAW an-nagiya,
ditanyakan kepada beliau, ya Sahal, apakah Rasulullah itu pernah makan tepung atau makan makanan yang dibuat dari tepung an-nagi, yang lembut, yang bersih, al-huwara, an-nagiya, al-huwara. Apakah Rasulullah itu pernah memakan makanan yang dibuat an-nagiya itu al-khubuz al-munagga min nukhala, minan nukhala. Pernahkah Rasulullah itu makan roti yang sebelumnya dibersihkan dulu, disaring dari saringan tepung yang bagus, al-mankhul dagiguhu, yang mana tepungnya itu diayak dulu, disaring dari tepung yang lembut. Apakah Rasulullah pernah makan seperti itu? Katanya. Ditanyakan kepada salah satu sahabat, faqala Sahal, dijawab oleh Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nagiyya hatta lagi Allah azza wa jalla. Jangankan makan, ngelihat pun Rasulullah tidak pernah sallallahu alaihi wasallam an-nagiyya, tepung yang lembut tadi, hatta lagi Allah azza wa jalla, sampai beliau wafat. Jangankan makan, ngelihat saja Rasulullah tidak pernah sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya jangankan makan roti yang seperti itu, di rumahnya terlihat tepung yang seperti itu aja jarang, gak pernah katanya. Yang sering tuh tamar sama air. Toh saumpama pun ada tepung syair, tepung yang kasar tadi, yang ketika dimakan oleh Rasulullah kadang untuk menelannya itu kadang mesti tersendat di tenggorokan, butuh didorong dengan seteguk air, bisa ditelan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jangankan makan, ngelihat saja tidak pernah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Terus kemudian ditanya lagi Al-Imam Sahal nih. Kemudian Al-Imam Sahal ini ditanya lagi oleh sahabatnya, faqila lahu hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala ma kanat lana manakhilu. Loh, di zamannya sampean, di zamannya kamu dulu, tidak ada tah yang namanya saringan itu untuk nyaring tepung itu, atau ayakan itu untuk, katanya orang Jawa, untuk ngayak tepung itu ya, untuk nyaring tepung itu ya, tidak ada tah, katanya ditanya. Gola dijawab, maka nat lana manakhilu, tidak pernah kami nemukan manakhil itu untuk ngayak tepung itu. Di zaman kami dulu tidak pernah, katanya. Maka natlana manakhil, tidak pernah kami nemukan ayakan itu untuk ngayak tepung itu, untuk nyaring tepung itu kami tidak pernah. Gila, kaifa kuntum tasna'una bisyair. Terus ditanya, loh terus siapa? Kalian dulu kalau makan tepung, makan roti yang terbuat dari syair, tepungnya kasar, itu ya apa terus? Heran, kan nanti kasar. Karena roti itu yang terbuat dari tepung yang murahan itu, yang kasar itu cepat kering dan cepat keras. Bedanya dari yang lembut itu enak makanannya, naim makanannya itu, kata orang Arab tuh naim, lembut, enak, empuk. Rasulullah enggak. Terus kaifa kuntum tasna'una bisyair? Terus ya apa kalau kalian buat roti, para sahabat, katanya. Ditanyakan lagi seperti itu. Sedangkan roti yang terbuat dari syair ini, mungkin ini dari penanya itu di zamannya dia sudah, roti yang terbuat dari syair tidak bisa dimakan, harus diayak dulu, harus disaring dulu baru bisa dimakan. Ya apa terus kalian dulu makan ketika makan tepung dari syair itu? Qala kunna nanfukhuhu. Kami dulu, katanya, ketika kami mau makan, kami nanfukhuhu, kami tiup. Ini kayaknya ada di kebiasaan orang-orang kuno. Saya Al-Faqir sendiri masih menututi kebiasaan ini. Sampai zaman sekarang mungkin masih ada. Kunna nanfukhuhu yatiru minhu matar thumma na'jinuhu. Biasanya kami taruh di wadah.
Nah, semacam kayak talam gitu ya, tapi yang terbuat dari anyaman kayu itu, anyaman apa itu ya? Anyaman apa itu? Kalau katanya orang Jawa itu tempe, kayak tempe gitu. Semacam seperti nampan gitu yang terbuat dari kayu itu. Nah, katanya sahabat ini kunna nanfuh fayutiru minhu matar. Nanti kami biasanya diginikan, kalau orang dulu itu diginikan sambil ditiup. Nanfuhu. Dalam satu keterangan, ya apa niupnya? Kami niupnya tuh kayak ngomong kayak ngomong gitu. Nanfuhu fayatir matar. Nanti ketika kami angkat gini, yang jatuh, yang berterbangan, yang kotor-kotor itu, ya sudah. Nanti sisanya ya agak lembut sedikit itu katanya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini kebiasaannya sahabat dulu ketika sahabat itu membuat roti. Kunna nanfuhu fayatiru minhu matar. Kemudian ketika nanfuhu, ketika dibersihkan pakai begini itu, yang terbang kena tiupan ya terbang, sisanya summa na'jinuhu, sisanya baru kami buat roti, katanya sahabat, katanya Sahal ini. Masya Allah. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam satu riwayat dari Imam Sahal tadi oleh Imam Bukhari disebutkan, hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Ya Imam Sahal, ya sahabat, apakah dulu ada di zamannya antum ini manakhil, saringan untuk menyaring syair tadi? Faqala ma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hin ibta'athahu ibta'atha Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Ada manakhil enggak dulu di zamannya Nabi, katanya? Dijawab, ma ra'a an-nabi, Nabi tidak pernah melihat sallallahu alaihi wasallam munkhalan, manakhil tadi yang untuk membersihkan tadi, min hin ibtata'ahu Allah, semenjak beliau diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta qabadahu Allah, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, katanya. Kemudian ditanya, kaifa kuntum ta'kuluna syair ghairu mankhul? Terus ya apa? Antum ini makan tepung yang enggak disaring dulu, ya apa saringannya itu? Kalau nggak disaring dulu ya apa antum ini makan tepungnya, katanya. Masya Allah. Qala kunna nadhanuhu wa nanfuhuhu fayathir matar. Ya, kami biasanya tepungnya tuh nadhanuhu, kami tumbuk dulu, kemudian nanti nanfuhuhu, kami tiup yang kotor-kotornya itu, yang seperti itu. Wa ma bagiya sarrainahu faakalna, sisanya setelah dibersihkan begini nanti baru itulah yang kami buat roti, dan itu yang kami makan. Radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ketahui ternyata kebiasaan orang-orang tua kita ya zaman-zaman dulu berapa puluh tahun terakhir, biasanya kalau membersihkan beras itu ditiup, itu ternyata dikerjakan oleh para sahabat dahulu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dari ini semua, khulasahnya, kesimpulannya dari ini semua, bahwasanya kehidupannya Rasulullah SAW ini pas-pasan. Kehidupannya biasa, sangat sederhana. Sangat sederhana. Makan, coba perhatikan tadi, Rasulullah itu kadang kalau makan sampai tersendat, saking kasarnya makanannya itu, dan tidak bisa ditelan makanannya. Saking kasarnya syair itu, bisa ditelan kalau didorong dengan seteguk air. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Padahal beliau adalah pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, katanya, ma'alam, Sayyidina Anas adalah khadimnya Nabi yang berkhidmah, jadi pembantunya Nabi SAW. Katanya Sayyidina Anas, ma'alam, aku tidak pernah tahu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a ragifan, pernah melihat ragif, muraggagan hatta lahiga billah. Ragif ini roti yang enak,
roti yang empuk, roti yang bagus, itu ragif namanya. Aku tidak pernah menemui Rasulullah itu menemukan ragif, roti yang enak, muraggagan yang lembut, hatta lahiqa billah, sampai beliau wafat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya beliau. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'a syatan samitan bi'ainihi hatta laqiya billah, rawahul Bukhari. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah ini nemu atau disuguhkan kepada beliau syatan samitan, kambing samit, kambing yang enak, yang dimasak dengan bagus gitu. Maksudnya di keluarga beliau sendiri ya. Hatta lahiqallah, sampai beliau wafat tidak pernah disuguhkan kepada beliau dari keluarganya sendiri, dari kehidupannya. Beda halnya kalau diundang orang, seperti ketika Rasulullah di diafah atau di jamu lain lagi. Itu hanya jarang Rasulullah seperti itu. Kalau di keluarganya sendiri, Rasulullah sendiri masak di keluarganya, untuk Nabi itu tidak pernah, tidak punya, karena tidak ada. Itu beliau seperti itu hatta lahiqa billah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, sampai beliau wafat tidak pernah Rasulullah makan seperti itu. Kambing yang dipanggang, yang kulitnya dibersihkan, terus dibersihkan dengan air panas, terus dipanggang. Itu tidak pernah Rasulullah makan kambing yang seenak itu, tidak pernah, sampai beliau wafat. Tidak pernah beliau merasakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita bisa meneladani kehidupan sederhana dari Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan dalam semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.